jujur saya geram gitu. Marah saya. Tunas-tunas muda bangsa yang 25 tahun lagi mereka akan kita harapkan memegang kendali Indonesia, menjadi pilot untuk membawa pesawat Indonesia ini terbang menjadi Indonesia gemilang, dirusak oleh guru-guru agama. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya pengen marah sebetulnya. Marah, geram, gemes, dan prihatin. Karena apa? Kejadian perundungan seksual terjadi lagi. Dan kali ini korbannya tidak main-main gitu. Diperkirakan sekitar 30 orang. Dilakukan oleh guru SMP. Dan guru apa? Guru agama. Guru agama. Guru agama, coba bayangkan. Guru agama seharusnya memberikan tuntunan moral. Tuntunan agama. Yang terjadi malah berbuat bejat. Ceritanya yang bersangkutan ini di samping menjadi guru agama juga menjadi pembina OSIS. Korbannya ini hampir semua adalah pengurus OSIS. Dengan dalih macam-macam pembohongan, kemudian mereka dicabuli. Bukan hanya dilakukan pelecehan seksual, sebagian di antara mereka sudah diperkosa oleh guru bejat ini. Nah, ini yang saya hampir tidak bisa ngomong saya. Bagaimana pengawasannya selama ini? Katanya ini terjadi sejak tahun 2019. Sudah lama sekali. Berlangsung bertahun-tahun. Saya bisa mengerti kalau korban tidak akan berani berbicara. Bungkam karena ketakutan. Ini kan terjadi atas dasar relasi kuasa antara guru dengan murid. Takut nilainya jelek lah, takut mungkin tidak menjadi pengurus OSIS lah, takut masuk neraka lah. Tapi masa pihak sekolah tidak tahu menahu sih? Nah, kalau menurut undang-undang SMP ini di bawah koordinasi kendali dari bupati atau wali kota. Bagaimana dengan Bupati Batang, Jawa Tengah? Bagaimana dengan Gubernur Jawa Tengah? Mengapa kekerasan seksual masih terjadi lagi menimpa anak didik kita? Beberapa waktu yang lalu saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi pelecehan seksual kepada tunas-tunas muda bangsa ini. Tapi kenyataannya terjadi dan masih terjadi. Ini yang membuat saya geram gitu. Indonesia atau negara ini mempunyai semua infrastruktur untuk pengawasan itu. Di tingkat pusat ada Kementerian Negara Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Ada lagi Komnas Anak, ada lagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di daerah sama, masih ada lolos gitu. Kita mau bicara apa lagi coba? Dan dilakukan oleh guru agama. Bejatnya kurang apa gitu. Sebagai contoh saja, kalau pelanggar lalu lintas itu masyarakat biasa, meskipun itu melanggar dan harus ditindak, kita masih maklum. Tapi kalau yang melanggar lalu lintas itu adalah polisi lalu lintas, apa jadinya negara ini? Sama. Polisi moral di sekolah adalah guru agama.
Kalau guru agama sebagai pemandu moral, pendidik moral, pembina moral, polisi moral, melakukan kegiatan amoral, apa jadinya tunas muda ini? Saya mohon, ini bukan sekedar kasus kemudian muncul ke permukaan, dibicarakan sehari dua hari selesai. Harus ada kepedulian yang komprehensif, sistematis dari pusat sampai daerah. Mulai Kementerian Negara Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Komnas Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, komisi-komisi di DPR yang bermitra dengan perempuan dan anak, gubernur, bupati, mana coba? Kementerian Agama. Nah, ini harus kita pikirkan dan kita evaluasi. Kalau guru agama, logikanya itu pasti lulusan dari perguruan tinggi agama seperti UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, kalau outputnya guru agama sebejat guru di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang ini, berarti ada yang salah dalam pula pendidikan di universitas keagamaan. Berarti juga ada yang salah dalam pengawasan guru di sekolah itu maupun di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. Kalau di sana levelnya kecamatan, ada camat, ada cabang Dinas Pendidikan di kecamatan, ada pengawas sekolah, penilai sekolah, lalu tugasnya mereka apa ya? Mereka ini digaji negara loh, digaji dari uang rakyat. Kok masih saja terjadi? Jujur saya geram gitu, marah saya. Tunas-tunas muda bangsa yang 25 tahun lagi mereka akan kita harapkan memegang kendali Indonesia, menjadi pilot untuk membawa pesawat Indonesia ini terbang menjadi Indonesia gemilang, dirusak oleh guru-guru agama. Ini menjadi pertanyaan publik yang menarik. Jadi saya harus kembali mengkritisi. Karena kejadian seperti ini terjadi di pesantren. Sekarang di sekolah yang melakukan guru agama. Orang-orang yang selama ini gembar-gembor harus memaksa perempuan-perempuan siswi sekolah itu pakai jilbab, harus berpikir ulang. Bukan itu yang prioritas. Karena apa? Sebagian besar siswi yang dicabuli oleh guru agama itu berjilbab. Bukan itu. Moralnya yang dibenerin dan keberanian untuk menolak itu harus ditumbuh kembangkan pada perempuan-perempuan muda ini. Agar apa? Agar tidak takut sama orang-orang biadab seperti guru agama di Kabupaten Batang ini. Ini kalau menurut saya nanti harus dihukum seberat-beratnya, lebih dari pelaku pemerkosaan atau perundungan seksual yang lain. Karena ini guru agama, harus ada efek jera. Kalau tidak akan berulang dan berulang lagi. Saya menunggu respon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya menunggu dari Menko PMK. Saya menunggu respon dari gubernur, dari Bupati Batang. Apa tanggung jawab mereka kalau kejadian ini berulang dan berulang lagi? Sahabat Indonesia, ini kemarahan saya. Karena apa? Karena saya sebagai rakyat sudah memenuhi kewajiban saya untuk membayar pajak dan menjadi warga negara yang baik. Tapi kenyataannya, para penyelenggara negara, guru-guru ternyata tidak melakukan tugasnya dengan proper. Padahal mereka kita berikan amanah, kita berikan kemewahan, gaji, kedudukan, jabatan untuk melakukan pekerjaan, minimal mengawasi. Jangan sampai perempuan-perempuan muda, tunas-tunas muda bangsa ini hancur, lebur karena dirusak oleh orang-orang biadab seperti guru agama di Batang ini.
Sahabat Indonesia, ini darurat perlindungan anak. Harus kita suarakan, jangan kita diam saja, menganggap itu hanya berita biasa seperti berita maling ayam. Ini darurat kekerasan seksual kepada anak. Pemerintah tidak bisa diam, presiden tidak bisa diam-diam saja. Tidak menganggap ini biasa-biasa saja. Pemerintah yang lain, Menko, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, tidak boleh menganggap ini ada. Harus ada gerakan secara sistemik dari negara untuk melakukan pemberantasan predator-predator anak seperti guru agama di Batang ini. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan yang di Batang, kejadian yang sangat tragis ini. Mudah-mudahan ini terakhir lah ya. Meskipun saya agak pesimis, tapi saya berharap ini terakhir terjadi. Jangan sampai anak-anak saya ini dirusak masa depannya oleh predator-predator anak. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamo.